Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di dalam acara Jiklab PIPMI, Jiklab AMTA Market Review yang kita adakan setiap hari Jumat ya. Seperti biasanya saya ingin sampaikan agenda pada hari ini ya. Jadi hari ini tanggal maaf itu bukan tanggal 25 tetapi tanggal 29 November ya. Eh, Agendanya akan seperti berikut ini. Pertama, pembukaan oleh saya yang saya lanjutkan dengan ulasan sedikit IHSG. Dan kebetulan minggu lalu itu kita istilahnya cukup ramai berbicara mengenai cara menghadapi saham-saham yang IPO ya, yang baru melantai di bursa ya. Oleh karena itu, saya sedikit akan mengulas setelah ulasan IHSG, taktik dan strategi saham-saham IPO di dalam menghadapi saham-saham IPO yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya setelah eh, presentasi saya nanti, setelah pembukaan, akan dilanjutkan oleh Pak Angelo seperti biasa akan memberikan review mengenai AMTA ya. Baik itu output AMTA yang harus diperhatikan untuk bisa dimanfaatkan minggu depan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda sekalian. Nah, yang ketiga ini berkaitan dengan eh, akan go publiknya dua perusahaan ya, dua emiten pada awal Desember nanti. Nanti akan diceritakan apa saja itu emitennya. Mungkin ini akan dibahas oleh Pak Kiswoyo. Tadi ada pertanyaan di grup yang menanyakan tentang salah satu emiten ini ya. Dan saya jawab di grup, nanti mungkin Pak Kiswoyo akan menjawabnya secara jelas pada acara malam ini. Baik, selanjutnya hari ini saya kira kita sebentar, ini kita agak bombastik sedikit eh, judulnya yaitu Bear is Coming ya. Jadi lampanya beruang akan datang lagi nih ya. Ini bukan tanpa sebab. Kita lihat nanti eh, ulasan-ulasannya ya. Baik, ini ulasan IHSG berdasarkan G-Club Popular Indicator Template ya, yaitu Bollinger Band, MACD, Stochastic Oscillator ya. Nah, tapi ada sebetulnya satu lagi RSI ya, akan tapi RSI kelihatannya di sini tidak dibahas. Ya, ini Popular Indicator ini saya adopt dari Metastock Applications ya, Metastock Program, di mana di situ ada template eh, populer yang terdiri dari MACD, RSI, dan stokastik. Akan tetapi dalam hal ini stokastiknya saya ganti dulu dengan Bollinger Band. Jadi kalau kita melihat di sini, eh, minggu lalu harga sempat ya rebound ya beberapa hari lalu. Akan tetapi nampaknya dia tertahan oleh middle band ya, yang merupakan resisten. Kita lihat di sini. Begitu dia menyentuh middle band, dia berbalik ke bawah. Ya. Dan penutupan terakhir menunjukkan tekanan turun yang sangat kuat ya, dengan harga bergerak mendekati garis bawah Bollinger Band, yang menandakan
adanya tekanan beruang, tekanan bearish ya. Volume, volume perdagangan cenderung meningkat pada beberapa hari terakhir yang menunjukkan aktivitas jual beli cukup tinggi. Namun dominasi candle merah menunjukkan tekanan jual yang besar. Nah, kita di sini kelihatan ada homing pigeons ya. Eh, di dalam istilah candlestick pola ada pola homing pigeons ya, burung dara pulang ke kandang ya. Itu yang merupakan tiga candle penuh, tiga candle berturut-turut turun ya. Nah, ini mengatakan tekanan jual ya, tekanan jual yang cukup tinggi. MACD histogram menunjukkan kondisi bearish dengan bar merah yang memanjang ya. Nah, ini nah, lihat ya. Garis MACD dan sinyal berada di bawah level 0 dan cenderung melebar mengindikasikan momentum penurunan masih kuat. Lalu stokastik ya, meskipun ini momentum ya kita pakai juga ya. Stokastik berada di area oversold, lebih kecil dari 20 garis 20 ya. Ini ya, lebih kecil dari 220. Namun belum menunjukkan adanya persilangan crossing untuk sinyal pembalikan arah. Ini menunjukkan meskipun IHSG sudah jenuh jual, potensi pelemahan lanjut masih ada. Kelihatan di sini stokastiknya masih eh, menunjukkan arah ke bawah. Lalu IHSG sendiri ditutup pada level 7114260 ya. Cukup jauh dari level tertinggi beberapa hari yang lalu. Ini menunjukkan dominasi bearish di pasar ya. Dominasinya bearish. Oleh karena itu saya mengatakan tadi adalah bear is coming. Bear is coming ya. Ini beruang datang kembali ya. Beruang datang. Jadi kita harus hati-hati dalam melakukan. Lalu apa saran kita? Saran ya. Lalu kesimpulan dulu. IHSG nampaknya belum berhasil mempertahankan rebound di atas middle band Bollinger Bands dan justru berpotensi melanjutkan penurunan. Jadi middle bandnya malah menjadi resisten yang kuat. Ya. Waktu dia menyentuh middle band, nah, dia didorong kembali ke bawah oleh resisten tersebut. Ini sangat jelas ya. Di sini sangat jelas. Tidak berhasil menembus middle band. Ya. Jadi untuk diketahui bahwa middle band kalau harga di atas middle dia berupa support, kalau di bawah middle dia merupakan resistance. Dan ini candle waktu itu masih di bawah middle band, jadi dia merupakan resistance. Dan resistennya nampaknya cukup kuat sehingga justru berpotensi melanjutkan penurunan karena didorong oleh middle band Bollinger ya. Tekanan jual yang terlihat pada volume serta indikator MACD dan stokastik yang bearish mengindikasikan bahwa IHSG masih berada dalam tren turun. Tapi mari kita lihat coba di indikasinya di tempat lain ya. Saya mencoba memberikan indikasi di Ichimoku ya. Nah, Ichimoku di sini kelihatan juga. Ini Jakarta Composite ya. Jakarta Composite, dia bear. Dan bearnya merahnya cukup tebal, jadi strong bear ya. Jauh di bawah awan kumuh. Lalu coba kita lihat sekarang di, eh, nah, nah ini sangat menarik ya. Mengapa ini kelihatannya menunjukkan justru akan melanjutkan penurunan. Kalau minggu lalu kita melihat beberapa hari yang lalu, IHSG dia breakout ke atas, ya, yang menandakan kemungkinan akan ada rebound, akan tetapi tadi ditahan oleh
middle band ya, sehingga dia turun. Lalu 3 hari berturut-turut, turunnya itu malah yang mengkhawatirkan dia menembus garis support ini, yang di bawah ini. Kita lihat dia sudah menembus garis support bahwa kemungkinan untuk melanjutkan penurunan ini lebih besar lagi, ditambah dengan volumenya yang tinggi juga hari ini ya. Jadi kita harus hati-hati di minggu yang akan datang menghadapi kondisi ini. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kita coba kita akhiri ulasan saya mengenai IHSG. Yang kesimpulannya adalah bahwa IHSG masih dalam keadaan bearish. Lalu sarannya apa yang saya sarankan di dalam hal ini adalah untuk pelaku pasar, jika Anda seorang trader, waspadai potensi penurunan lebih lanjut. Seperti saya katakan tadi, dia menembus support ya. Yang saya tunjukkan tadi dari salah satu gambar eh, trading platform broker ya. Tunggu konfirmasi sinyal pembalikan arah, terutama dari MACD atau stokastik setelah melakukan aksi beli. Jadi hati-hati ya. Jika Anda seorang investor, fokus pada saham yang defensif atau yang memiliki Suaranya fundamental. kecil, Eyang. Ya, Suaranya kecil. Mendadak kecil. sekarang gimana? Belum, Eyang. Lagi, Eyang. Bentar ya. Sekarang, Kurang, Eyang. Tadi sempat besar. sekarang saya cabut. Nah, udah jelas. Sekarang Udah jelas, Eyang. jelas, oke. Ya. Untuk entry point, perhatikan area support yang kuat berikutnya, baik dari analisis level psikologis atau berdasarkan history charts. Kalau saya melihatnya, kalau misalnya nanti sudah menyentuh lower Bollinger Band, coba lihat tanda pembalikan dari candlestick ya. Jika harga menyentuh support tersebut dengan sinyal bullish yang valid, itu dapat menjadi peluang beli. Selalu perhatikan risk management. Nah, jadi saya kira saran dari ulasan pasar hari ini. Selanjutnya, seperti saya sampaikan tadi, saya akan menyampaikan sedikit mengenai strategi. Ini kelihatan ya? Kelihatan yang Ya, oke. Taktik dan strategi investasi saham-saham IPO di secondary market. Apa yang dimaksud di secondary market adalah jadi kita tidak beli saham-saham IPO lagi ya, yang di primary market ya, jatahnya aja sudah habis dan lain-lain. Saya sendiri nggak beli ya, tetapi kan kita masih ada kesempatan untuk membelinya di pasar, di secondary market ya. Untuk minggu yang akan datang yang kita ketahui adalah saham-saham ini AADI dan MDI ya, betul ya, Pak Kisoyo? Ya, betul, Eyang. Ya, AADI dan MDI ya, yang akan eh, melandai di bursa efek. Lalu apa yang kita harus perhatikan ya? Eh, Strategi trading saham yang baru diperkenalkan pada hari pertama di secondary market memerlukan pendekatan yang hati-hati. Karena biasanya volatilitasnya sangat tinggi ya. Nah, berikut ini beberapa strategi yang dapat digunakan. Nah, ini saya kira strategi dasar. Perhatikan volume yang menunjukkan supply and demand dan volatilitas harga ya. Perhatikan volume perdagangan. Saham dengan volume tinggi cenderung memiliki likuiditas yang baik dan menarik minat pasar. Jadi, apalagi kalau saham itu sudah oversubscribe pada waktu primary market, ya, primary IPO-nya, dan sudah oversubscribe misalnya, dan pada perdagangan pertama di secondary market itu volumenya tinggi. Ini mengatakan bahwa minat cukup besar. Lalu volatilitas. Awasi pergerakan harga. Hari pertama sering sekali ditandai dengan fluktuasi harga yang ekstrim, naik turun. Dan ini sudah kita alami beberapa kali sampai kita istilahnya khusus minggu yang lalu melakukan diskusi mengenai hal ini.
Gunakan ini untuk menentukan titik masuk dan keluar. Terutama saya kira untuk hari pertama pasti yang dipakai kan saham ini belum ada historisnya. Jadi hari pertama yang dipakai adalah jelas-jelas adalah merupakan intraday chart, intraday chart ya. Karena chart-chart lainnya belum terbentuk ya. Tapi dalam intraday chart kita sudah melihat bahwa volume dan volatilitas itu terlihat mulai dari chart 1 menit dengan chart sampai 1 jam ya. Nah, gunakan time frame yang pendek. Nah, ini tadi tidak lain adalah strateginya adalah scalping dan day trading ya. Scalping dan day trading ya. Nah, ini sudah kita bahas minggu lalu ya. Ya. Scalping dan day trading ya. Gunakan grafik dengan interval 1 atau 5 menit untuk mengidentifikasikan pola. Di situ bisa terbentuk pola-pola, bisa terbentuk juga support dan resistance. Kita bisa pakai MA5, MA10 untuk menentukan golden cross atau dead cross ya. Itu dilihat di di apa istilahnya di chart intraday menit-menitan ya. Ya, menit-menitan ya. Lalu identifikasi sentimen pasar. Cek berita atau rumor seputar saham tersebut ya. Nah, saya mungkin nanti Pak Kiswoyo akan memberikan masukannya mengenai saham-saham yang saya sampaikan tadi yaitu AADI dan DMIY ya. Lalu perhatikan pembukaan opening price, bandingkan harga pembukaan dengan harga penawaran awal ya. Jika harga jauh di atas harga EPO itu menunjukkan antusiasme pasar. Misalnya harga EPO-nya 1.000, tiba-tiba naik langsung menjadi 1.500. Nah, ini menjadi antusiasme pasar, tapi perhatikan jangan Anda menjadi hari itu menjadi tukang cuci piring. Anda ikut beli tahu-tahu dibanting lagi ke bawah ya. Jika harga turun drastis di bawah harga IPO, waspadai potensi aksi jual besar-besaran. Ya, nah, ini juga saya kira perlu diperhatikan. Jika harga turun, terjadi satu apa istilah kepanikan, terutama bagi mereka-mereka yang sudah beli di primary market ya di harga IPO. Waduh, kok turun? Seperti zaman dulu pula ada perusahaan yang tiba-tiba harganya dari 750 menjadi turun menjadi 500 pada hari pertama aja ya. Itu langsung market panik ya, ya, terutama yang beli di primary market. Lanjutnya, ini ya, dengan Anda memperhatikan chart, maka Anda bisa menentukan garis support dan resistance. Lalu perhatikan level-level psikologis harga-harga bulat, apakah 500, 1.000, 1.500, dan lain-lain. Perhatikan ya, yang seringkali menjadi support atau resistance. Selanjutnya, jangan coba-coba hindari membeli harga di harga tinggi, harga puncak. Nah, hindari Anda menjadi tukang cuci piring, ya. Begitu Anda beli, Anda langsung jadi investor kecelakaan atau trader kecelakaan karena tiba-tiba harga dibanting turun, ya. Oleh mereka-mereka yang telah beli di harga IPO, yang mengharapkan di hari pertama aja sudah memperoleh keuntungan. Jadi apalagi mereka-mereka yang dapat jatahnya besar, mungkin mereka jual sebagian di hari pertama. Nah, ini pengalaman saya eh, dari zaman dulu kala nih ya. Nah, saya kan kira-kira 20 tahun lebih lah di pasar. Saya waktu itu melihat bagaimana Wika, WSKT, dan lain-lainnya. Atur stop loss. Nah, ini standar lah. Jangan lupakan untuk membatasi kerugian ya. Stop loss itu akan justru bisa menyelamatkan Anda ya. Nah, ini ya enaknya saya kira analisis bid and ask spread itu supply and demand ya.
bid and offer ya, bid and offer. Enaknya di hari pertama itu saya kira akan jarang orang yang yang bikin jebakan ya, kecuali mereka-mereka yang sudah beli banyak sekali ya, dia kita apa dia taruh di harga bid eh, minat yang banyak sekali, seakan-akan saham ini akan naik, lalu dia sehingga sahamnya naik ya, terus naik terus karena dia punya barang di atas, dia guyur ya. Jadi perhatikan bid and offer. Saya kira ini alangkah baiknya kita nanti pada hari pertama saham-saham tersebut yang mau ikutan ya, kita lihat gerakan-gerakan saham itu ya pada live trading di hari pertama, baik saham yang satu maupun saham yang kedua. Nah, ini amati aksi bandar atau institusi ya. Perhatikan apakah ada indikasi market maker atau institusi besar yang mempengaruhi harga. Biasanya mereka mencoba mempertahankan harga stabil atau justru memanipulasi harga. Ini yang harus diperhatikan. Karena bagaimanapun mereka kan mencari keuntungan. Mereka bikin jebakan-jebakan Batman ya dengan memanfaatkan figures bid and offer. Tunggu stabilitas sana. Untuk ke investor, tunggu marketnya stabil ya. Untuk hari-hari pertama ikut trading aja dulu lah ya. Nah, untuk investor ini tadi saya di dalam grup eh, sudah sampaikan ke Anda link dari prospektus saham-saham yang akan go public awal Desember yang akan datang ya. Jadi bisa Anda baca. Membaca prospektus adalah sangat baik sekali, tapi ingat bahwa prospektus juga adalah penuh dengan asumsi ya. Jadi Anda dengan sendirinya juga bisa eh, lihat asumsi-asumsi tersebut ya. Apakah wajar atau tidak berdasarkan knowledge atau ilmu yang Anda miliki. Contoh praktis, misalkan saham APO dibuka di 2000, harga IPO-nya 1500. Jika dalam 30 menit pertama harga naik ke 2500 dengan volume besar, Anda bisa mempertimbangkan untuk mengambilkan keuntungan jika ada sinyal pelemahan. Ini bagi mereka-mereka yang sudah beli ya. Tetapi yang belum beli, hati-hati ya. Jangan cuci piring nanti. Tapi jika harga turun ke 1700 ya, amati apakah kembalikan di level spot ini sebelum memutuskan membeli ya. Strategi mana yang Anda akan ambil, silahkan dari itu merupakan keputusan Anda. Nah, tanda-tanda bahwa saham itu akan melanjutkan kenaikan setelah hari pertama. Ini tanda-tandanya kita coba lihat ya. Apa saja tanda-tandanya? Kan hari pertama naik. Akan lanjut nggak nih naiknya? Kita lihat saja. Tanda-tanda bahwa saham IPO akan melanjutkan kenaikan setelah hari pertama. Pertama, volume perdagangan tinggi dan konsisten. Indikasinya adalah volume tetap tinggi bahkan setelah hari pertama menunjukkan minat pasar yang kuat. Mengapa penting? Likuiditas yang baik menunjukkan banyak pembeli yang percaya pada proses prospek saham tersebut. Lalu harga bertahan di atas harga IPO. Walaupun demikian masih harus kita tetap hati-hati ya. Karena banyak sekali mereka misalnya masih sudah dapat jatah banyak ya. Eh, Sebagian mereka pakai untuk trading, untuk membuat jebakan-jebakan Batman demi keuntungan jangka pendek mereka. Indikasinya adalah saham tetap diperdagangkan jauh di atas harga IPO dan harga pembukaan. Mengapa ini penting? Ini mencerminkan kepercayaan pasar terhadap nilai saham tersebut dan adanya kemungkinan kenaikan lebih lanjut. Lalu pola grafiknya harus ya bullish. Saya kira pola-pola bullish apakah candlestick atau chart pattern, saudara bisa sudah mempelajarinya. Ingat,
apakah pola-polanya itu bullish atau bearish. Karena kita ingin apakah saham ini akan naik terus pada hari-hari berikutnya, dengan sendirinya kita harus mencari apakah pola-polanya adalah pola grafik bullish. Apakah itu candle maupun chart pattern. Mengapa penting? Pola ini menunjukkan momentum bullish yang berkelanjutan. Nah, ini jelas permintaan melebihi penawaran. Bid overnya selalu, saya kira di hari-hari pertama mungkin ke ini apa jebakan kurang ya. Sehingga jika overnya jadi bidnya selalu lebih tinggi dari over, maka kemungkinan bahwa saham itu hari-hari berikutnya akan naik. Lalu adanya katalis positif, ada berita baik ya. Nah, ini kinerja perusahaan yang mengesankan ya, dengan sendirinya saudara bisa baca di prospektus ya, dan lihat industrinya dan lain-lain. Dulu siapa saja dukungan dari institusi besar yang beli itu, biasanya itu ada informasi insider trading yang bisa memberikan informasi ini ya. Industrinya sedang naik daun ya, ya. Jangan jadi industri yang sunrise bukan sunset ya. Banyak kan eh, Anda harus memperhatikan industri yang sedang naik daun, sunrise, bukan industri yang mau tenggelam atau sunset. Mengapa penting? Sentimen positif dari kondisi ini dapat mendorong harga saham lebih tinggi. Nah ini, follow the institutions, follow the giant footstep. Ikuti jejak bandar, ikuti jejak raksasa ya. Indikator aksi beli disignifikan dari institusi besar atau indikasi bandar mendukung harga. Ini AMTA bisa berpengaruh kalau menurut saya AMTA bisa di apa dipakai untuk tools untuk mencari ya ini. Karena AMTA di situ ada yang namanya big players ya, hot big players, bandar ya, indikasi hot big players. Mengapa penting? Institusi besar cenderung memiliki strategi jangka panjang dan menjaga momentum harga saham. Kalau mereka belinya banyak ya, mereka akan berusaha mempertahankan harganya tinggi, ya itu. Karena mereka tidak mau beli untuk harganya turun. Rasio bid over ya, yang ini sudah disampaikan tadi. Sentimen pasar terhadap positif terhadap IPO. Ya, indikator. Indikasinya adalah IPO sebelumnya di sektor yang sama atau IPO yang diluncurkan belakangan juga menunjukkan performa yang kuat ya. Jadi IPO yang sebelumnya di sektor yang sama ya, dari emiten emiten yang lain ya. Contohnya kita lihat di energi terbarukan itu, IPO energi terbarukan yang saham-sahamnya adalah naik ya. Yang saham emiten berikutnya juga ikut naik gitu ya. Jadi ini di industri yang sama. Kita melihat misalnya apakah di brand ataukah di PGEO dan lain-lain ya. Mengapa penting? Sentimen positif terhadap sektor tertentu ini seringkali menular ke saham IPO yang baru. Contohnya nggak tahu sudah itu brand duluan atau PGEO duluan ya, tapi mereka saling mempengaruhi ya. Harga tidak mengalami koreksi besar, ini jelas ya. Nah, dukungan teknik support yang kuat. Saham menunjukkan kekuatan di level support penting seperti harga IPO, harga pembukaan, dan level psikologis, misalnya ribuan ya. Mengapa penting? Dukungan kuat menunjukkan pembeli siap masuk jika harga turun. Jadi support yang kuat, ya, cari support yang kuatnya di mana? Karena di situ orang mengatakan, si pembeli mengatakan bahwa dia akan tidak, harganya tidak akan lebih turun dari di bawah harga support. Nah, ini. Lalu konsensus analis, meskipun biasanya ini belum bisa dilihat ya. Akan tetapi kan analis juga membaca istilahnya prospektus. Dia mempelajari industrinya. Apakah industrinya itu the sunset atau sunrise. Jadi nah, kita lihat juga
bisa membaca konsensus para analis ya. Tren jangka pendek yang kuat. Indikator moving average jangka pendek, misalnya MA5 atau MA10, bergerak naik dan harga bertahan di atasnya. Ini penting sekali ya, penting sekali. Nanti mari kita istilahnya eh, praktekan ya. Di hari pertama, saham-saham yang IPO, yang pada waktu-waktu yang lalu ini belum pernah kita bahas, akan tetapi karena ini merupakan diskusi yang hangat pada minggu lalu, maka saya eh, posting presentasi ini. Tren teknis yang kuat seringkali menarik minat trader momentum. Jadi ini catatannya ya, ya bahwa bagaimanapun bermain di saham adalah high risk, high return. Jadi Anda harus perhatikan juga risiko-risikonya. Ya. Oke, saya kira ini cukup sekian presentasi saya, taktik dan strategi eh, menghadapi saham-saham yang IPO. Mengapa saya posting? Karena ada yang menarik. Banyak pertanyaan mengenai saham-saham ini. Nah, ini AADI ini. Di sore tadi aja sebelum buka, ada yang menanya, gimana AADI dikaitkan dengan ADRO? Lalu terpengaruhnya terhadap ADRO bagaimana? Saya jawab, tunggu Pak Kiswoyo. Ya, dia spion yang hebat tuh di dalam menggali eh, dalamnya perusahaan-perusahaan tertentu. Demikian saya kira presentasi saya sebagai pembuka. Selanjutnya saya alihkan eh, bentar, presentasi kepada Pak Anjero. Bentar. Ya, Pak Jelo, silakan Pak Jelo. Oke, siap.